warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ummah. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk sahabat Ummah yang mungkin sedang kurang enak badan, yuk sama-sama kita doakan agar lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yuk sama-sama kita berdoa agar kita diberikan keberkahan untuk menjalankan hari ini. Nah, sahabat Ummah udah tahu kan dengan salah satu program unggulan di Ummah, di mana sahabat Ummah bisa berkurban dari aplikasi Ummah. Caranya cukup sederhana. Tinggal buka aplikasi Ummah, kemudian klik berkurban di Ummah aja. Kemudian sahabat Ummah bisa pilih 4 partner kurban Ummah yang bisa dijadikan channel untuk berkurban, kurang lebih seperti itu. Nah, saat ini Ummah akan coba berdiskusi lebih lanjut dengan salah satu partner kurban Ummah, yaitu ACT. Nah, sekarang udah ada nih bersama kita, yaitu Mas Ardiansyah dari ACT. Halo, Assalamualaikum, Mas Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Mas Ardi, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Mas, boleh dikenalkan diri dulu nggak ke sahabat Ummah sekalian nih tentang Mas Ardi dan program ACT untuk berkurban, kalau bisa dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummah di seluruh penjuru tanah air dan di dunia. Perkenalkan, saya Ardiansyah, Chief Marketing Officer Global Kurban ACT. Jadi Global Kurban itu adalah salah satu yayasan, juga satu koor dengan ACT di bawah naungan Global Islamic Philanthropy namanya. Jadi kita ngurusin kurban itu sudah semenjak 2012. Nah, awalnya memang kurban ini kan menjadi salah satu poin tersendiri nih dalam filantropi Islam. Kita kenal yang namanya zakat wajib, kemudian kita kenal yang namanya infak ya sunnah, kemudian kita kenal yang namanya wakaf. Nah, ada lagi satu kurban gitu. Meskipun momentum, tapi ini ketika kita dalamin, kita sadar bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah mestilah sesuatu yang besar gitu, termasuk kurban gitu. Karena kurban ini disyariatkan, yes, mesti kita urus secara profesional. Lahirlah lembaga yang namanya Global Kurban. Nah, semenjak 2012 sampai 2020, hari ini kita terus eksis mengurus kurban, yang mendistribusikan, menghimpun, bahkan sekarang sudah di 43 negara ini kita wilayah distribusinya, kemudian di 34 provinsi. Begitu sejarah awalnya, sehingga sampai sekarang seiring berjalannya waktu, Global Kurban sendiri diurus secara terpisah, sekarang jadi satu yayasan tersendiri namanya Global Kurban. Awalnya satu di bawah ACT kan. Nah, semenjak kita kemudian sadar ini mesti digedein nih, dibesarkan, kemudian ya berkembang seiring waktu. Ya, mulai dari 2012 sampai 2020 hari ini kita tetap eksis dan terus bertumbuh pengelolaan, distribusi, penghimpunan, dan lain-lain terkait kurban. Gitu. Mas, boleh tahu nggak kenapa sih Global Kurban ini main ke online? Oke. Pertama memang ya satu sekarang lagi zamannya ya, zaman online. Yang kedua memang market online kan bisa dikatakan sampai hari ini market online bisa umatnya, jamaahnya itu jauh lebih banyak sebenarnya gitu kan, dan kita bisa menembus batas lah, bukan hanya batas teritori negara, bahkan kita bisa jualan kurban sampai ke Turki, kita bisa jualan kurban sampai ke luar negeri, Amerika dan lain sebagainya. Tapi poin intinya adalah kita ingin menyampaikan syariat agama ini ke bahasa sesuai dengan bahasa zamannya gitu. Nah, ketika kita main di offline, kita tetap juga main offline gitu. Di offline kita lewat teman-teman di cabang, presentasi, silaturahmi dari rumah ke rumah gitu kan, dari komunitas ke komunitas, dari sekolah ke sekolah. Meskipun ya tahun ini mungkin agak sedikit terkendala karena Covid. Ya, salah satu opsi kemudian kita juga kuatkan melalui penetrasi online yang hari ini yang menjadi salah satu keumuman ya, orang hampir seluruh menjadi pengguna online ya, informasinya bahkan sampai 70% sekarang dari total populasi kita itu sudah mulai online gitu. Jadi syariat Islam ini, syariat filantropi Islam ini, salah satunya kurban ini mesti juga kita sampaikan secara online ke umat dengan bahasa zamannya. Ketika anak-anak milenial kenal dengan online lebih banyak, kita juga mesti terjun lebih dalam tanda kutip menyampaikan syariat kurban ini ke
online juga. Itu yang menjadi latar belakang hari ini di 2020 ya masif ya kita main juga di online secara lebih dalam, khususnya dalam penetrasi global kurban seperti itu. Mantap untuk jawabannya. Saya mau ngingetin dulu nih untuk sahabat Uma yang ada di 4 platform berbeda. Yang pertama ada di Facebook Live, yang ada di Instagram Live, yang ada di YouTube Live, yang juga ada di aplikasi Uma. Kalau punya pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti insya Allah akan langsung dijawab ya oleh Mas Ardi. Mau nanya tentang harga kurban, mau nanya tentang hewan kurban apa yang ada di ACT yang bisa dibeli, kurang lebih gitu. Kemudian apapun pertanyaannya, silahkan langsung tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan langsung dijawab. Mas Ardi, yuk kita lanjutin. Boleh. Mungkin sahabat Uma penasaran nih Mas Ardi, kira-kira hewan kurban apa aja sih yang bisa didapatkan atau dibeli gitu kalau kita berkurban di ACT ini? Pokoknya hewan apa? Ada semua nih. Hewannya mulai dari kambing, domba, sapi, unta. Meskipun ya untuk dalam negeri kita kambing dan sapi ya untuk dalam negeri. Karena dalam negeri belum ada unta nih. Tapi untuk luar negeri kita ada domba, sapi, dan unta Syam. Jadi khusus untuk bumi Syam juga jual kurban unta. Nah tahun ini kita angkat tema Labaik Kurban Terbaik. Ya Labaik Kurban Terbaik. Qadarullah kan tahun ini kita diuji dan ditakdirkan oleh Allah untuk tidak bisa beribadah haji. Ya. Kemudian menjadi satu challenge tersendiri kita untuk tetap mempersembahkan ibadah terbaik di bulan Zulhijjah ini. Maka kemudian tagline Labaik Kurban Terbaik ini sebagai tahun ini mestinya kurban kita kurban yang terbaik gitu. Nah, jadi kalau mau kurban terbaik di global kurban ya itu tadi ada unta gitu. Oke, Mas Ardi, saya penasaran deh. Tadi Mas Ardi bilang bisa berkurban sampai ke Syam. Emang kalau kurban sama global kurban bisa sampai ke Syam ya? Bisa. Jadi ada beberapa mitra kita di dalam dan di luar negeri, ada mitra relawan, ada mitra implementasi yang sudah bekerja sama dengan kita sejak 2012 ya. Kalau kerjasamanya sebenarnya sudah sejak 2005 semenjak ACT sudah berdiri. Tapi untuk kurban memang semenjak kita ada lembaga global kurban, kita dirikan global kurban itu sudah bermitra. Jadi memang di 43 negara khususnya di bumi Syam ya sampai hari ini juga terus kita implementasi kurban. Maka list kurban kita bukan cuma untuk dalam negeri, di luar negeri pun kita bantu. Meskipun porsinya tahun ini insya Allah akan lebih banyak di dalam negeri ya untuk tahun ini. Gitu. Ya seperti itu sahabat Uma. Dan kalau sahabat Uma mungkin bingung gimana sih caranya untuk berkurban keluar Indonesia gitu ya. Mungkin sahabat Uma bisa langsung masuk ke aplikasi Uma. Kemudian silahkan klik ACT bersama Global Kurban gitu ya. Kemudian tinggal scrolling dikit ke bawah, ada pilihan kambing Palestina dan Suriah, sapi Palestina dan Suriah. Kurang lebih seperti itu ya Mas Ardi ya? Kalau ingin berkurban ke Palestina, Suriah, ataupun Yaman. Ya. Kurang lebih seperti itu sahabat Uma. Iya. Kemudian Mas Ardi, ada pertanyaan lagi nih. Di era pandemi ini, kira-kira antusias masyarakat untuk berkurban itu seperti apa ya? Apakah menurun dari sebelumnya atau seperti apa? Oke, kalau dikatakan menurun sih ada penurunan, cuma memang ini berkaitan dengan sebenarnya daya beli ya, karena memang selama kurang lebih 2-3 bulan terakhir kan masyarakat kita ada PSBB, kemudian juga sebagian besar juga mendapat ujian ya, ada yang di PHK, kemudian ada yang kehilangan pekerjaan. Nah, yang ini menjadi concern kita tahun ini sebenarnya untuk mengakomodir ya. Informasinya bahkan di sepanjang Covid ini sampai 12,7 juta orang itu ter-PHK ya, kehilangan pekerjaan. Maka tahun ini cukup menantang ketika kita kemudian ada syariat menjualkan kurban di masa pandemi ini. Tapi kalau kita berkaca ke Ramadan ini Mas, di Ramadan sendiri jumlah donatur ACT itu meningkat sampai di atas 100%. Orang yang berdonasi. Artinya sebenarnya secara keinginan orang-orang yang ingin berdonasi ini malah lebih banyak gitu. Ya selaras ini ada beberapa pengamat menyampaikan justru di saat pandemi ini justru kegotong royongan, keguyuban, kesadaran orang yang lebih mendekatkan untuk ke spiritualnya. Jadi go spiritual dianya. Go simpatik, go empatik, dan go digital. Ya jadi impact
sisi lain, kalau menurut kita challenge tersendiri dan tantangan tersendiri, daya beli mungkin menurun, tapi tingkat kesadaran untuk kemudian lebih ke spiritual itu meningkat. Nah, meskipun kalau berkaca ke Ramadan kemarin, mungkin secara jumlah, mungkin yang selama ini biasa berdonasi di 500.000 turun jadi 100.000 misalkan seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan kita untuk memfasilitasi seperti ini. Tapi kalau secara apa namanya head to head kita banding tahun lalu masih sih, masih sama. Meskipun secara peningkatan belum terlalu signifikan, tapi kadarnya masih seimbang dibandingkan tahun lalu secara jumlah donatur. Bahkan tahun ini harga pun tidak terlalu sensitif di mereka. Nah, ada beberapa alternatif yang kemudian menjadi strategi kita juga gitu di teman-teman Global Kurban. Kita juga ada program kurban reguler dan ada program sedekah kurban. Jadi nanti bisa yang belum sanggup misalkan untuk itu ya program edukasinya dia bisa lewat sedekah kurban seperti itu. Tapi tadi balik ke pertanyaan, kendalanya cukup menantang sih, makanya kemudian online juga kita penetrasinya cukup masif di tahun ini, karena bisa jadi mungkin selama ini kita lebih banyak ke offline sehingga marketnya ya di market offline, sekarang kita ke online gitu. Bisa saja yang sebelumnya belum tahu tentang Global Kurban jadi tahu gitu, jadi tahu lebih banyak, makanya seperti itu. Jadi terlalu isu lah sebenarnya secara apa namanya secara jumlah, meskipun ya kita harus ngejar nih Hamin berapa ya sekarang, Hamin 7 ya, biar orang-orang lebih banyak lagi tahu, menjadi keriuhan tersendiri dan menjadi masif bahwa ya jangan dilewatkan momentum ini gitu kan, 1 tahun sekali nih, sayang kalau nggak berkurban, dan ini menjadi sunnah muakkad gitu, hampir wajib nih gitu. Mas Ardi, tadi Mas Ardi bilang tentang programnya Global Kurban, yaitu berkurban reguler dan sedekah kurban ya, kurang lebih gitu. Ya. Boleh dijelasin nggak Mas Ardi kedua program ini? Ya, kalau kurban reguler kan sama kayak yang sekarang kita sampaikan ya, ada kurban yang tipe A, tipe B, tipe C kita sebutnya. Tipe A kambing, tipe A sapi, tipe A domba dengan beberapa rincian harganya. Teman-teman bisa cek nanti di lewat UMA ya tadi yang disampaikan. Nah, ada lagi kita coba mengakomodir mereka mungkin yang bisa saja secara keinginan mau nih berkurban tapi belum sanggup gitu. Kita ada program patungan kurban, atau mereka yang sudah saya mau kurban lagi nih gitu. Nah, ada sedekah kurban namanya. Jadi kita ada profil-profil tertentu yang mungkin belum tahun ini, misalkan kayak guru ngaji, guru ya, kemudian siapa misalnya profil marbot masjid, kemudian pedagang kelontong, pedagang sayur, yang bisa saja mereka ingin banget tahun ini untuk berkurban, tapi ya masih terkendala gitu secara keuangan dan sebagainya. Nah, kita bikin program, yuk kita bantu mereka untuk berkurban gitu. Ya, siapapun, baik mereka yang mungkin belum bisa ngumpulin kurban ini maupun dari mereka yang sudah, saya rasanya sudah nih berkurban tahun ini, saya mau lagi gimana gitu kan. Rasul juga mencontohkan untuk berkurban bukan hanya satu kan, pernah Rasul kurban sampai 100 ekor unta gitu kan. Nah, sekarang kita mau yang 1, 2 atau 100 gitu kan, tergantung juga kita mau kurban yang gimana nih, yang biasa saja gitu. Jadi nggak dihalangi tuh, lebih dari 1 juga boleh gitu. Seperti itu, Mas. Jadi program sedekah kurban ini menjadi alternatif tersendiri untuk mengakomodir, membantu mereka juga untuk ikut berkurban, sekaligus ya tadi mengakomodir infaknya teman-teman juga untuk kita sampaikan kepada mereka dalam bentuk program kurban, sedekah kurban. Oke, jadi seperti itu ya sahabat Uma ya. Buat sahabat Uma yang ingin berkurban di Global Kurban, bisa pilih 2 program tadi. Yang pertama adalah kurban reguler, kemudian sedekah kurban. Caranya akan saya ulang lagi gitu. Yang pertama, sahabat Uma bisa masuk ke aplikasi Uma, kemudian di atas ada banner namanya berkurban di Uma aja. Kemudian tinggal scrolling ke bawah gitu. Nanti ada salah satu partner kurban Uma yaitu Global Kurban bersama ACT, tinggal diklik, kemudian sahabat Uma bisa pilih programnya yang mau diikuti, kemudian juga hewannya yang mau dipilih, silakan sesuai dengan kebutuhan, kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk sahabat Uma yang ingin bertanya, silakan langsung di kolom komentar yang ada di Facebook, di kolom komentar Facebook, Instagram, YouTube, dan juga aplikasi Uma ya. Nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Mas Ardi. Seperti itu. Mas Ardi, penasaran, dari tadi kita udah ngomong banyak, kalau untuk range harga, kira-kira berapa sih harga termurah dan juga harga tertinggi
di Global Kurban? Oke. Oke, Mas. Ya. Halo. Ya, gimana tadi pertanyaannya? Sahabat Uma penasaran nih, Mas Ardi, kira-kira harga terendah sampai harga tertinggi yang ada di Global Kurban. Oke, kita ada kambing tipe C, beratnya 27 sampai 30 kg, harganya di 2,15 juta. Oke, ya, Masnya kurban dong. Langsung bayar sudah ya. Ada yang tertinggi unta ya, unta di berat 350 sampai 400 kg itu 33,5 juta, Mas. Oke. Yang terberat, yang teringan. Kalau belum sanggup yang terberat, ayo yang teringan. Cuma sapi juga ada, sapi di 20 juta tuh untuk 350 kilo ya, sapi tipe A ya, yang beratnya 350 kg. Nah, ya, ACT mencoba mengakomodir lewat program Global Kurban ini. Siapapun sebenarnya harusnya memang setiap tahun ya kita jalankan, dan harusnya jangan lewat nih, tahun ini mesti berkurban ini ya. Tahun ini mesti berkurban. Nah, agak cerita panjang dikit boleh ya tentang histori tahun ini. Jadi dari 2012 sampai 2019, Mas, kita itu selalu campaign program harga termurah. Nah, ini ada alasannya dan ada reason di situ, bahwa kurban ini harus nyampe ke semua orang dan siapapun bisa berkurban gitu, bisa mencicipin syariat kurban ini, kenikmatan menjadi seorang pekurban, kemudian mereka bisa menjadi pekurban melalui harta mereka gitu. Maka kemudian kita ikhtiarkan lewat kerjasama melalui para peternak. Kita punya peternakan di beberapa wilayah, kemudian kerjasama dengan para pelapak, kita bisa dapatkan harga karena memang sudah kita siapkan di peternakan gitu. Nah, tahun 2020 kemudian kita sampaikan itu 2012 sampai 2019 itu kita bagaimana mengedukasi umat semuanya harus berkurban, semuanya bisa berkurban, semuanya jangan sampai tidak berkurban tahun ini, tahun-tahun itu gitu. Nah, 2020 sebab qadarullah tadi saya sampaikan, puncak ibadah terbaik di tahun ini, ibadah haji yang qadarullah kita belum sempat bisa melaksanakan di tahun ini, harusnya menjadi puncaknya setelah Ramadan adalah kurban ini gitu. Jadi tahun ini mesti kurbannya yang terbaik. Jadi kalau tanya harga tadi, mestinya minimal di harga sapi nih, mestinya gitu. Atau kejar di kurban unta. Bagaimana caranya? Bisa lewat sedekah kurban, patungan kurban, dan sebagainya. Monggo, kalaupun nanti titik paling itunya, misalkan titik terendahnya nggak bisa sama sekali, ya paling tidak kambing tadi di tipe C tadi 2,15 tadi. Seperti itu, Mas. Kenapa tahun ini akhirnya agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang lalu? Baik kurban terbaiknya itu, bahwa tahun ini dan untuk seterusnya, mulai tahun ini sampai seterusnya, kita mesti mempersembahkan ibadah yang terbaik, sedekah yang terbaik, dan kurban yang terbaik, seperti itu. Oke, Mas Ardi, makasih jawabannya. Ada pertanyaan nih, Mas Ardi, dari Instagram, dari audiens Uma, sepertinya tertarik nih untuk berkurban. Dari @hora.umu. Pertanyaannya adalah, apa bisa kurban unta? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Ardi? Bisa. Halo? Halo? Ya, bisa banget. Jadi nanti ketika teman-teman sudah bertransaksi lewat aplikasi, tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Sofian tadi, ya, di situ ada pilihan untuk unta. Nah, nanti segera ketika sudah ditransfer uangnya, kita akan mendistribusikan ke teman-teman mitra kita yang ada di mana nanti peruntukannya, di Bumi Syam, di mana ya, apakah di Yaman, apakah di Palestina. Nah, kemudian teman-teman mitra kita nanti akan mencarikan kurbannya, nanti disembelih di sana, kemudian didistribusikan. Nah, teman-teman pekurban akan mendapatkan report ya dari hasil distribusi itu melalui email nanti yang akan disampaikan, atau SMS nanti akan disampaikan, karena nanti pas klik daftar tadi, setelah
sebelum transfer atau setelah transfer nanti akan ngisi biodata. Di situ yang akan kita kirimkan, apakah nanti ke email, apakah nanti ke SMS. Berikut juga report. Nanti kita kasih report semacam dokumentasi piagam kayak ini, misalkan nanti lewat emailnya. Seperti itu, Mas. Bisa banget gitu. Kalau bisa sekarang. Oke, sahabat rumah. Kalau bisa sekarang. Tadi dari @hora Naura ya. @hora Umu. Silakan langsung buka aplikasi Uma, kemudian buka berkurban di rumah aja, kemudian klik ACT, nanti akan keluar di situ ada pilihan-pilihannya. Saya sudah buka nih sekarang, ada berbagai macam pilihan ya. Kalau saya lihat di sini ada kambing, ada sapi, dan juga ada unta yang tadi ditanyakan ya. Bisa langsung diklik, kemudian dipilih hewan yang ingin berkurban atau dikurbankan gitu ya. Kemudian tinggal ikuti lebih lanjut, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kalau berkurban online ini, kira-kira bisa nggak ya kita lihat proses pemotongannya? Insya Allah nanti dari tim distribusi akan coba mengkomunikasikan ini. Yang pasti nanti di media sosialnya kita, lewat kanal-kanal media kita, baik itu di YouTube, Instagram, Facebook, nanti live-nya akan kita sampaikan terkait pemotongan-pemotongan di berbagai wilayah. Nah, nanti kalau yang secara spesifik melalui report yang tadi kita sampaikan, ada report khusus di situ. Insya Allah nanti ada aplikasi khusus yang disiapkan oleh teman-teman dari distribusi kita seperti itu. Insya Allah masing-masing berkurban akan mendapatkan reportnya ini. Oke, kurang lebih dapat report ya insya Allah. Kalau beli kurban di Global Kurban ini insya Allah dapat reportnya. Benar, ya. Benar. Ada pertanyaan lagi nih Mas Ardi dari sahabat Uma. Kalau yang kurban di Syam bisa dapat akses nonton streaming ketika penyembelihan di sana nggak? Akses gimana nih? Akses nonton bareng ya? Akses penyembelihannya? Sebenarnya bisa aja nih, cuma nanti akan kita komunikasikan dengan tim dokumentasi ya, dengan tim di sana terkait juga waktu dan tempatnya, karena bisa jadi berbeda waktu. Tapi bisa saja sih. Coba nanti, makanya nanti pas itu requestnya ditulis saja tuh di aplikasi. Nanti kita coba komunikasikan ke teman-teman kita tuh. Asik juga ya bisa ngelihat dan live streaming gitu ya. Iya. Iya, saya pun mau tuh. Bareng umat tuh kita yuk ke Palestina. Mas Arni, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira kalau kita berkurban di Global Kurban, kita bisa nggak ya dapat bagian kambing atau daging dari hewan kurban kita? Nah ini tahu di lewat kurban lewat lembaga yang kemudian kita distribusikan, salah satu yang kemudian menjadi titik poin keunggulan lewat lembaga ini bahwa kita mengutamakan mereka-mereka yang mungkin secara kesempatan jarang nih makan daging, mereka yang kemudian di daerah bencana ya, bahkan ada beberapa loh Mas, kita tahun-tahun lalu pas distribusi kurban itu tempatnya bahkan belum pernah dapat distribusi daging. Jadi pas kita datang itu ini distribusi daging kurban pertama kami belum pernah sama sekali dalam kurun waktu 3 tahun ini makan daging gitu. Pas lebaran gimana? Lebarannya gitu aja dia bilang gitu. Nah, otomatis kan kita akan menjangkau tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang kemudian di perbatasan. Kalau di dalam negeri saja kita di 3T tuh, terluar, 3T itu ya, terisolir, terluar, termiskin gitu. Nah, di luar negeri pun seperti itu. Kalau misalkan mau bagi sih bisa aja, cuman memang kan agak repot jadinya kalau misalkan kita punya 20.000 pekurban mau dibagi juga gitu kan. Nah, kita minta keredoannya dari pekurban untuk kita distribusikan supaya mengalirkan kebahagiaan untuk mereka yang bisa saja selama ini jarang nih mendapatkan yang seperti ini. Jadi kita 1 hari itu menjadi sajian, atau 3 hari itu ya plus hari tasrik menjadi sajian terbaik mereka. Bisa saja itu sajian terbaik mereka di tahun itu gitu. Makanya kemudian tadi kita minta keredoannya dari para pekurban untuk jatah kita ini gitu kan, kita sampaikan ke mereka yang di daerah bencana, di daerah konflik, di daerah terluar untuk mencicipin di tahun ini. Plus juga ini juga kenapa kemudian hadir lembaga Global Kurban ini, gini Mas, kita sering melihat kan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kan di suatu wilayah itu berlebihan, ada satu komplek misalkan sampai 10 sapi misalkan.
tapi distribusinya di sekitar itu. Saya tuh pernah dapat tuh sampai 2 kantong gitu kan di daerah. Ini bagus sih karena sudah kesadaran berkurbannya tinggi, tapi kan jadinya kadang nggak merata. Ada yang banyak dagingnya, ada yang sedikit, ada yang bahkan nggak ada gitu. Mungkin di daerah komplek itu nggak ada yang berkurban sehingga nggak dapat daging kurban. Nah, fungsi berkurban lewat lembaga seperti kita di Global Kurban, kerjasama juga kita dengan teman-teman seperti UMA lewat aplikasi ini, kita distribusikan langsung ke mereka yang mungkin selama ini jarang mendapatkan akses sajian seperti ini. Makanya kalau untuk pekurban sepertinya tidak dapat bagian ini, tapi insya Allah bagian itulah yang akan mengantarkan kita ke surganya insya Allah kelak ya di jannah. Jadi bagian inilah yang kemudian ketika direlakan menjadi jariah tersendiri bagi si pekurban insya Allah. Seperti itu, Mas. Dan menurut saya ini jadi salah satu poin keunggulan ya untuk kita berkurban di Global Kurban. Jadi daging kurban yang akan kita berikan langsung diberikan ke sasaran yang tepat, kurang lebih seperti itu ya. Benar. Bahkan tadi kalau mau di Indonesia kita di 275 kabupaten kota. Jadi kan bisa dilihat tuh wilayah-wilayah yang mungkin selama ini jarang terakses. Kalau misalnya kita di kota kan sering tuh makannya hampir ya kita husnuzon lah, hampir tiap hari makannya daging gitu kan, walaupun daging tempe misalkan enggak ya, daging ayam, daging rendang dan sebagainya. Kalau mereka kan mungkin jarang, jadi lewat kurban ini ya kita hadiahkan kepada mereka sajian terbaik di hari itu, bahwa ini hari raya umat Islam Idul Adha, kita resapin bagaimana perjuangannya Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail dalam kemudian sampai ke kita syariat kurban ini, berkurbannya mereka, kemudian spiritnya mereka, semuanya harus sampai ini ke wilayah-wilayah itu gitu. Jadi ya keunggulan tersendiri lewat sini, teman-teman tidak perlu repot, motong langsung kan, kadang-kadang kan ada yang mau sampai motong, melihat dan sebagainya, apalagi di masa pandemi loh gitu kan, masa-masa kita lagi menjaga jarak nih, ya cukup tekan, klik apa tadi UMA gitu kan, berkurban bareng ACT, langsung pilih yang mana, lokasinya nanti request di mana, teman-teman langsung terima reportnya, bahkan tanpa keluar rumah ya, selama teman-teman ada aplikasi UMA gitu, ada HP atau ada laptop dan jaringan internet seperti itu. Mudah, aplikatif dan menjangkau seluruh wilayah. Jadi ya ini kurban kekinian gitu kan, dan sesuai syariat insya Allah tetap. Betul sahabat UMA. Jadi kalau sahabat UMA yang ingin berkurban, tadi kata Mas Ardi kurban kekinian, gitu ya, bisa langsung masuk ke aplikasi UMA. Nggak bosan-bosan saya ingetin untuk masuk ke aplikasi UMA, klik bannernya, banner berkurban di UMA aja, kemudian cari tuh partner kurban UMA, ada yang namanya ACT, kurang lebih jelas di situ ya, kelihatan bannernya ACT, nanti langsung masuk, kemudian tinggal dipilih deh tuh program dari ACT yang sahabat UMA inginkan, kurang lebih seperti itu. Dan sahabat UMA yang punya pertanyaan, masih kita tunggu nih. Silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar buat teman-teman yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, kemudian yang ada di YouTube, dan juga yang ada di aplikasi UMA. Silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Mas Ardi. Mumpung ada Mas Ardinya nih. Ya, Mas Ardi, lanjut lagi ya. Yep, boleh. Kita ke pertanyaan berikutnya. Mas Ardi, saya penasaran tentang behavior orang yang berkurban. Kira-kira mereka itu biasanya beli jauh-jauh hari atau udah mepet? Oke, kalau biasanya memang banyak yang last minute ya. Semakin mendekati kurban semakin naik memang. Nah ini karena kita kan H-7 apalagi kayak sekarang tuh memang lagi masing-masingnya orang berkurban, makanya ramenya memang menjelang kurban. Meskipun ya ini juga nggak salah sebenarnya. Tapi nah ini tugas kita sama-sama juga sebenarnya berkurban dari jauh-jauh hari bisa gitu. Bahkan di ACT juga di Global Kurban ada program, kalau sekarang nggak buka lagi, nanti setelah kurban ada program kurban intensif, kurban progresif. Bahkan ada tabungan kurban bisa disiapin dari jauh-jauh hari. Berkurban tidak harus untuk ngumpulin kurbannya tidak harus menjelang itu, tidak kita siapin gitu kan. Kalau ditabung dari jauh-jauh hari kan bisa tuh satu sapi minimal setahun, misalkan kumpul sehari misalnya 20.000 gitu kan, selama setahun berapa ya sehari 20.000 gitu kan, terkumpul tuh nambah dikit lah untuk unta gitu. Nah memang tantangannya
ya mesti banyak edukasi nih, mesti banyak penyampaian, mesti banyak yang kita posting-post di online lewat aplikasi UMA, mesti disampaikan juga. Nggak harus juga menjelang kurban gitu kan. Karena kalau menjelang Idul Adha biasanya harganya juga naik gitu kan, harganya lebih mahal. Gitu. Kalau dari jauh-jauh hari mungkin harganya bisa lebih murah lagi. Iya, ada program kita misalnya kurban kurban progresif. Kurban progresif harganya lebih murah kalau belinya misalkan 1 tahun sebelum. Ya, waktu itu kita jual harganya 1,2, 1,3 naik setiap bulan. Ada lagi kurban tabungan kurban, ya, tabungan kurban. Misal kita nabung dulu deh, ada uang 50.000, ada uang 100.000. Jadi memang udah dipersiapkan sejak jauh hari gitu. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan Mas Sofian tadi, behaviornya sampai sekarang pun masih begitu, Mas. Jadi kalau Hamin 30 pun masih rada-rada sepi nih, walaupun sudah mulai ada nih, mulai banyak. Nah, menjelang kurban baru rame gitu. Sedangkan menjelang kurban kan tektokannya rigid banget ya, banyak banget orang mau berkurban, kadang-kadang antrian. Pernah loh kita web kita itu sampai ngehang tuh, ya servernya gitu. Pernah pada saat apa namanya crowded, walaupun sebentar sih. Nah, harapannya untuk menghindari itu memang dari jauh-jauh hari nih. Nah, kayak sekarang misalkan ya udah dari sore ini atau malam ini gitu. Kalau nunggu Hamin 1, Hamin 2 kan nggak terlalu beda gitu kan, malah justru di dekat-dekat itu bisa jadi malah nanti uangnya gitu tergoda oleh hal-hal lain nih. Kayaknya pakai dulu deh, beli gamis, beli apa gitu kan. Kalau udah jauh-jauh hari udah di-keep nih, udah aman nih. Ini pokoknya nggak boleh diganggu, harus untuk kurban gitu. Bila perlu ditulis tuh dana kurban gitu. Seperti itu sih, Mas. Setuju Mas Ardi. Jadi buat sahabat Uma yang udah terpikiran untuk berkurban tapi belum beli kurbannya, silahkan langsung masuk aplikasi UMA. Lagi-lagi saya ingetin untuk klik banner berkurban di UMA aja. Setelah itu pilih partner kurban UMA, ada CT, nanti diklik. Silahkan sahabat UMA pilih hewan kurban yang sahabat UMA inginkan. Seperti kata Mas Ardi, kalau bisa dibook dari sekarang ya hewan kurbannya. Ya dong. Ya. Mas Ardi, ini langsung aja buka aplikasi UMA gitu. Tuh, sahabat UMA, kata Mas Ardi langsung buka aplikasi UMA. Oke. Mas Ardi, saya tadi dengar tentang penyaluran hewan kurban ke tempat-tempat tertentu atau 3T ya, Mas? Ya. Kira-kira ada cerita nggak, Mas, di sana? Atau hal menarik yang disampaikan oleh teman-teman ACT atau Global Kurban ketika menyampaikan hewan kurban di sana? Banyak. Kalau cerita banyak banget. Salah satu aja yang saya ceritain ya. Ada salah satu boleh, Mas, boleh. Misalnya kayak di Makassar ya, bukan Makassar, Sulawesi Selatan, namanya Makula, nama tempatnya. Yang pas tim datang, memang itu belum pernah tersentuh kurban. Belum pernah ada distribusi kurban di situ. Selama itu dari Makassar ke Makula berapa jam ya kemarin? 6 jam ya? Sekitar 6 jam. Selama mereka ada di situ, itu belum pernah ada distribusi kurban. Mereka sih belum itu karena mereka juga baru, sebagian besar juga menjadi kawasan baru untuk mereka dan mereka juga baru masuk Islam kurang lebih 10 tahun terakhir gitu kan. Nah, tapi wilayah ini belum pernah sama sekali ada distribusi kurban. Jadi pas kita datang ke situ tuh keharuan tersendiri gitu. Bagi mereka dan bagi kita gitu. Masya Allah, kita menganggap selama ini mungkin ya makan daging sapi, daging kambing mungkin bagi kita ya walaupun nggak tiap hari juga gitu. Tapi bagi kita nggak terlalu amazing lah ya, biasa gitu kan. Oh, makan ini, tapi bagi mereka ini sesuatu banget, ini anugerah banget, ini bahkan berkali-kali mengucapin terima kasih. Nah, yang sedang kita lakukan sebenarnya kalau menurut saya ini lagi mengedukasi bukan mereka, kita lagi mengedukasi diri nih. Ya, teman-teman tuh pas nyampe di situ tuh ada semacam pencerahan tersendiri bahwa sebenarnya yang butuh untuk mendapatkan ini bukan hanya mereka tapi kita sebenarnya, untuk sadar bahwa hadirnya kita dengan bantuan kita bisa loh menyelamatkan mereka atau membantu mereka atau membahagiakan mereka. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar gitu kan. Kadang kita misalnya ya kadang kita nahan harta misalnya, atau paling tidak kita misalnya berpikiran saya belum ada uang dan sebagainya, padahal kalau ditabung kan bisa gitu. Nah, problematika kita selama ini kan kadang-kadang itu, Mas, kepedulian. Iya. Katanya kan masalah umat saat ini kan ada dua, Mas. Pelitnya orang-orang kaya
dan diamnya orang-orang baik nih. Nah, kita yang mana nih? Kita orang kaya atau orang baik? Atau orang baik yang kaya atau orang kaya yang baik gitu kan? Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun kita belum ada harta yang banyak, misalkan untuk kurban sampai kurban 100 onta misalkan, paling tidak kita punya kepedulian, ya. Paling tidak 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, dan ngajakin orang-orang gitu kan, nggak ada salahnya nge-share tentang aplikasi UMA di media sosial, misalkan nge-share ke teman-temannya bahwa di sini ada kurban ke daerah-daerah terpencil ini, ke daerah-daerah perbatasan. Jadi amazing bagi kita, masih ada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, bahkan ini case-nya di Indonesia loh Mas. Indonesia? Iya, yang belum pernah makan daging kurban sama sekali gitu. Bahkan untuk makan daging pun mereka dalam 1 tahun pun belum tentu gitu. Kalaupun ada mungkin ya daging ayam dan lain sebagainya. Tapi melalui syariat kurban mereka belum pernah sama sekali. Jadi ada beberapa wilayah case-case yang seperti ini Mas. Gitu. Menarik banget tadi kata Mas Ardi tentang kepedulian kita tentang kurban gitu. Jadi buat teman, saya coba ulangi ya statement dari Mas Ardi. Bila teman-teman punya kelebihan harta untuk berkurban, silahkan untuk berkurban. Untuk yang belum bisa berkurban, gitu seperti itu, bisa langsung share program yang ada di UMA, namanya Berkurban di UMA aja. Untuk share-nya juga cukup mudah, sahabat UMA. Tinggal masuk ke bannernya, Berkurban di UMA aja, kemudian scrolling ke paling bawah, kemudian nanti sahabat UMA akan bertemu dengan satu tombol, namanya Yuk Ajak Temanmu. Nah, jadi tombol tersebut adalah tombol untuk share. Jadi ajak teman-teman sahabat UMA gitu ya untuk berkurban atau mengunjungi landing page ini agar nanti mereka bisa berkurban juga. Kurang lebih seperti itu. Mas Ardi, nggak kerasa nih kita udah cukup lama ngobrol dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Terakhir saya bisa atau minta dong ke Mas Ardi closing statement atau ajakan untuk sahabat UMA. Oke, untuk sahabat UMA di seluruh Indonesia, yuk kita kurban sekarang juga gitu kan lewat aplikasi UMA, kerjasama UMA dengan Global Kurban. Insya Allah melalui ini teman-teman tidak perlu repot ya lewat aplikasi, lewat online. Insya Allah amanah dan sesuai syariah ya. Sekarang juga jangan nunggu lama-lama lagi gitu. Kapan lagi untuk kita menjalankan syariat ini juga sebagai edukasi kepada diri kita sampaikan kepada masyarakat lebih luas dan manfaatnya juga lebih banyak. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Tahun ini kita ada challenge, ada tantangan terkait COVID-19. Bahkan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Di Global Kurban tersendiri ada perbedaan juga. Ya, bukan hanya di masalah strategi, tapi berapa banyak orang yang kemudian kita berdayakan melalui Global Kurban. Jadi tahun ini kita juga ada program namanya keagenan Mas. Jadi ada juga agen-agen yang terfasilitasi ya, yang akhirnya mendapatkan pekerjaan, yang akhirnya mendapatkan penghasilan melalui mereka kolaborasi dengan ACT melalui program agen kurban. Jadi teman-teman berkurban melalui ACT juga, berkurban melalui Global Kurban, juga membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan, membantu mereka tadi pada saat hari mereka mendapatkan bantuan dalam bentuk kurban, tapi pada saat menjelang kurban ini dari kemarin-kemarin sampai sekarang kita membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan melalui program-program ACT juga lewat Global Kurban ini. Seperti itu. Ayo dari sekarang kita berkurban lewat UMA dan Global Kurban. Ya, terima kasih Mas Hadi atas closing statement-nya. Semoga juga sahabat UMA yang belum berkurban cepat langsung berkurban. Tadi bisa diikuti dengan cara-caranya. Program-programnya juga cukup banyak, hewannya juga cukup variatif, harganya juga bervariasi ya. Dari yang paling murah hingga yang tertinggi, kurang lebih seperti sahabat UMA. Terima kasih Mas Hadi atas waktunya. Kita insya Allah ketemu lagi ya di lain kesempatan. Insya Allah. Sahabat UMA juga terima kasih untuk yang telah nonton di Instagram, di Facebook, di YouTube, dan juga di aplikasi UMA. Karena ini sudah masuk penghujung waktu, saya Sofyan mengundurkan diri. Kita ketemu lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun,
Dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.